Abdullah itu memang tidak pernah merasa aman menjadi cowok ganteng. Ya. Ini zaman dulu sampai zaman sekarang. Nih perempuan nih memang primitif banget ya. Ya Allah, itu bukan kemajuan tuh. Kalau perempuan kemudian kayak yang deketin laki-laki duluan, ini itu segala macam. Bukan kemajuan zaman, teman-teman. Itu malah purba banget itu. Purba banget itu mah. Abdullah itu, saudara sekalian saya muliakan, dulunya ini ya, sekilas dulunya itu adalah seorang anak yang terselamatkan dari penyembelihan. Makanya salah satu julukannya Nabi Muhammad Ibnu Dabihain. Julukannya Nabi Muhammad tuh salah satunya Ibnu Dabihain. Ibnu Dabihain adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih nggak jadi. Dua anak sembelihan, anak dari dua orang sembelihan, gitu ya. Sembelihan pertama atau orang yang disembelih pertama adalah kita tahu Nabi Allah Ismail bin Ibrahim yang hampir disembelih oleh ayahnya sendiri, bahkan sudah disembelih oleh ayahnya sendiri dalam persangkaan ayahnya. Kayak udah disembelih gitu kan, udah sempat lihat darahnya, akan tetapi ternyata itu adalah darahnya domba gitu, yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Kan gitu tuh ceritanya. Nah, yang pertama hampir disembelih adalah Nabi Ismail. Nah, yang kedua enggak lain enggak bukan ayahandanya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Ceritanya dulu tuh kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib, ya, Nabi Muhammad kan Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu teman-teman, subhanallah, tiap punya anak laki-laki umurnya nggak panjang, punya anak perempuan lama gitu, maksudnya hidup gitu kan. Tapi tiap punya anak laki-laki itu satu anak laki-laki ini gitu kan, umur berapa bulan meninggal gitu, dapat lagi anak laki-laki lagi umur berapa hari meninggal, kayak gitu. Jadi umurnya tuh nggak pernah sampai ada yang lewat 2 tahun 3 tahun tuh nggak ada gitu. Akhirnya merebaklah rumor di kalangan masyarakat Arab bahwa Abdul Muthalib nih kayaknya emang beliau pemimpin bangsa Arab pada masa tersebut, teman-teman. Pemimpin kabilah suku Quraisy, pemimpin suku Quraisy yang memang paling banyak di sana tuh kan suku Quraisy tuh. Nah, itu pimpinannya itu adalah Abdul Muthalib. Tapi tiap punya anak, tiap kayak begitu gitu kan, tiap meninggal kalau punya anak laki-laki, akhirnya beliau jadi tersebar rumor kalau beliau itu nggak akan punya anak laki-laki gitu. Dan di masyarakat Arab pada masa tersebut itu punya anak perempuan itu aib, sehingga banyak diantara mereka yang menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, kan begitu ya. Nah, jadi akhirnya Abdul Muthalib itu nggak punya anak laki, itu kan jadi kayak abtar gitu orang menyebutnya gitu ya, putus keturunan gitu. Kayaknya orang Malang banget gitu yang dianggap sebagai orang yang nggak punya keturunan laki-laki. Abdul Muthalib nggak bunuhin anak perempuan dia gitu ya. Dia mulia, dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran kakek neneknya gitu kan. Jadi nggak nguburin anak perempuannya. Dia nggak nguburin. Makanya ada Sayyidah Sofia bibi Nabi Muhammad alaihi salam gitu kan. Ada tuh beberapa bibi-bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman saya sekalian, tapi kan namanya malu banget kan, tiap punya anak laki-laki kok meninggal gitu. Tiap punya anak laki-laki, naas banget nasib saya. Beliau kemudian bernazar. Nazarnya gini nih. Kalau saya punya anak laki-laki 10 ya nggak langsung. Dan dari beberapa istri juga ya, dari beberapa istri juga. Dibilang kalau saya sampai punya anak 10-10-nya sampai dewasa, salah satunya akan ada yang saya korbankan di Ka'bah. Salah satunya akan ada yang saya sembelih untuk Tuhan di Ka'bah. Gitu. Sedikit sekalian, kok
nazarnya nazar sembelih kayak begitu sih Ustazah? Zaman dulu tuh itu bukan nggak masuk syariat tuh, nggak apa-apa tuh dalam syariat, gitu ya. Orang sekarang haram hukumnya kalau sampai kayak begitu. Kalau sampai anak saya ada 5, salah satunya kan saya racun gitu kan. Itu teman-teman saya sekalian haram hukumnya karena syariatnya memang tidak memperbolehkan, gitu kan. Nah, zaman dulu tuh nggak ada syariat yang mengharamkan hal tersebut gitu. Makanya kan Qabil, Mahabil itu kan juga mengorbankan sesuatu kan gitu ya. Nah, itu tuh hal-hal yang dianggap lumrah pada masa tersebut. Ditambah lagi Abdul Muthalib nggak yakin punya anak 1 aja meninggal, 10 pula kan begitu. Subhanallahnya habisnya nadar kayak begitu, anaknya Abdul Muthalib itu laki-laki tuh, udah banyak bener tuh laki-laki. Pamannya Nabi itu kan banyak tuh. Jadi laki-laki tuh banyak, laki-laki lahir lagi laki-laki, istri yang no hamil lahir lagi laki-laki, yang no lagi hamil laki-laki lagi gitu. Sehingga sekalian akhirnya kemudian beneran tuh punya anak laki-laki 10. Dan 10-10-nya tuh sampai dengan usia remaja gitu. Sampai dengan mereka itu ya dianggap panjang umur lah gitu. Maksudnya gak meninggal di usia balita gitu. Juga sekalian, sampai akhirnya ketika anak-anak mulai belasan tahun nih, diantaranya Abdullah itu gitu ya. Nah ini teman-teman juga sekalian, Abdul Muthalib artinya harus menjalankan nadarnya. Ini anak udah pada balik nih. Ini anak udah pada bisa menguatkan ayahandanya. Artinya harus ada yang dikorbankan di Ka'bah. Nah subhanallah, dari semua anak-anaknya ini Abdul Muthalib memang paling sayang sama Abdullah. Paling sayang dia sama Abdullah. Yang namanya orang tua kan punya anak 2, 3 aja udah ada tuh hatinya tuh yang mana yang lebih dicondongin gitu. Itu wajar aja teman-teman, nggak jadi masalah juga gitu. Meskipun ya jangan terus-terusan kamu omongin, atau jangan sampai bikin hati anak-anak yang lain jadi sedih gitu. Karena kan nggak paling disayang bukan berarti nggak sayang, ya kan begitu ya? Iya kan? Nah itu jangan juga memperlihatkan itu kepada anak-anak yang lain gitu. Apalagi yang satu nih kalau di ulang tahun dikasih hadiah, kasih kado ini itu. Yang satu yang nggak terlalu disayang, inget aja kagak. Mah, ini kan hari ulang tahun saya mah. Katanya Ustadz tuh bid'ah. Ama yang disayang dirayain, dikadoin. Giliran ama yang nggak disayang dikata bid'ah. Ada tuh modelannya kayak begitu tuh. Astagfirullah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Ini ya, jadi nih Abdul Muthalib nih paling sayang sama Abdullah. Meskipun tentu saja tidak membuat perbedaan yang signifikan. Artinya setiap anak-anaknya juga merasa disayang juga sama bapaknya. Karena memang bapaknya adalah seorang yang sangat terhormat, sangat mulia, memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang baik. Teman-teman sekalian saya muliakan, akhirnya nadar kan harus dilaksanakan. Nggak tahu nih siapa yang mesti disembelih. Jadi Abdul Muthalib dengan sedih hati mengumpulkan anak-anak laki-lakinya. Itu ya, saya rasa hari itu tuh anak perempuannya yang yes, aman. Abdul Muthalib kemudian menuliskan nama mereka satu-satu dan menyampaikan keadaannya. Anakku sayang, ayah nih pernah bernazar dulu. Ketika ayah setiap kali punya anak laki-laki meninggal, ayah bernazar jika sampai punya 10 anak laki-laki, sampai dengan usia mereka yang bisa menguatkan ayah, bisa bantu ayah sampai dengan balik, ayah akan mengorbankan salah satunya di Ka'bah dengan disembelih di Ka'bah. Ayah nggak tahu mana satu yang diinginkan oleh Allah. Mana satu di antara kalian yang diinginkan oleh Allah sebagai persembahan? Karenanya ayah minta kepada kalian semuanya, ayah akan menuliskan nama-nama kalian, bersiap-siaplah, ayah akan mengundinya di depan Ka'bah.
Ya mau gimana lagi kan, anak-anaknya deg-degan setengah mati, tapi ya udah gitu. Maka semua sesudah dituliskan namanya nih, mereka kemudian datang ke depan Ka'bah, dan itu disaksikan sama orang-orang tetua-tetua, tapi bukan tetua-tetuanya Quraisy ya, tapi kayak orang-orang yang dianggap sebagai kayak pemuka masyarakat atau apa gitu. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya ayahandanya nih bilang, nggak tahu nih saya siapa di antara kalian yang harus saya sembelih. Jadi akhirnya teman-teman, mereka pun anak-anaknya kumpul semuanya nih depan Ka'bah, kemudian mulailah deg-degan setengah mati itu. Duh, kalau kamu jadi salah satu di antaranya, mulailah diundi. Keluar Abdullah. Waduh. Itu Abdul Muthalib luluh lantak rasanya hatinya, sedih setengah mati. Tapi ya emang tuh teman-teman, biar kata gimana juga, Allah tuh kalau nguji emang dari arah yang paling kamu cintai dah. Ngajarin kita banget tuh. Dulu Ibrahim cinta setengah mati sama anaknya, satu-satunya Ismail, sama Allah disuruh sembelih, kan gitu kan? Ini sekarang juga gitu, dari semua anaknya Abdul Muthalib yang paling dicinta Abdullah gitu kan, hatinya emang ke Abdullah banget gitu. Yang keluar namanya Abdullah dong. 3 kali biar sah, masukin lagi, kocok keluar lagi Abdullah lagi. Udah deh tuh air mata deh tuh. Habis itu kocok lagi, keluar lagi Abdullah lagi. Wah, sedihnya luar biasa. Kenapa enggak Abu Lahab gitu kan? Abu Lahab paman Nabi juga ya. Udah tuh sedih banget. Tapi kan nazar harus dikerjain. Abdullahnya ya mau gimana lagi gitu kan. Ini saya jadi Ismail Atsani nih, Ismail kedua gitu kan. Siap-siap Abdullah, iya besok kamu akan kita korbankan di Ka'bah. Oh, Abdullah ya sedih, tapi mau gimana lagi. Abdul Muthalib lebih sedih lagi gitu kan. Sampai besoknya kumpul deh tuh. Pas lagi kayak begitu, Abdullah udah hampir tuh, Abdullahnya udah didandanin, udah disiapin, tempatnya udah disiapin, pedangnya udah ditajemin, udah semuanya tuh. Udah hampir banget tuh, nyaris banget. Teman-teman saya sekalian, Abdul Muthalib kemudian didatengin sama pemuka-pemuka Quraisy. Dia bilang, "Madza fa'alta ya Abdul Muthalib?" Abdul Muthalib, kamu mau ngapain nih? Kata Abdul Muthalib, "Iya nih, saya mau nyembelih anak saya nih si Abdullah." "Kenapa kamu mesti sembelih?" "Soalnya saya udah terlanjur bernazar untuk menyembelih anak saya ini dan saya korbankan untuk Allah. Saya udah terlanjur nazar." Jangan Abdul Muthalib, jangan. Kita ini sekarang nih udah tambah banyak banget orang-orang tua yang nyembelih anak perempuan mereka. Khasyatal ar, karena takut untuk bawa aib, bawa celah. Lah sekarang kamu bikin tren baru menyembelih anak laki-laki. Karena secara Abdul Muthalib ini pemimpin Quraisy, pemimpin tuh diikutin. Apapun yang jadi dikerjain itu bisa jadi viral, diikutin sama orang. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi tuh apaan aja yang dikerjain sama Abdul Muthalib kan bisa jadi diikutin sama kaumnya. Abdul Muthalib, kalau yang cewek udah disembelih, sekarang kamu bikin adat baru nyembelih yang cowok, ntar kita kagak punya keturunan nih. Terabis nih turunan-turunan kita. Abdul Muthalib, saya juga berat, kata Abdul Muthalib. Allah yang tahu betapa beratnya hati saya juga ngerjainnya. Ya udah kalau gitu jangan kamu sembelih. Ya kan kalian tahu sendiri, nazar kalau nggak dikerjain bisa turun gempa, bisa turun azab, bisa habis juga semuanya dari kita nih. Apalagi saya sebagai pemimpin Quraisy, kalau nggak kerjain nazar saya, bisa turun adabnya nggak cuma kepada saya dan keluarga, tapi kepada suku kita semuanya nih. Tunggu bentaran Abdul Muthalib, tunggu bentaran. Kami pernah dengar ada seorang perempuan
ahli kitab, gak punya tangan, gak punya kaki, di sebuah daerah tuh ya, yang berhari-hari juga perginya gitu. Di sebelah sana nih kasih tahu nih alamatnya. Dia itu bisa dapetin petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari Allah. Abdul Muttalib dia ahli kitab, mengikuti ajarannya Nabiullah Isa alaihissalam. Pergilah ke sana wahai Abdul Muttalib, mintalah petunjuk kepadanya. Nih teman-teman, zaman itu perempuan tuh banyak dibunuh hidup-hidup. Ini perempuan gak punya tangan, gak punya kaki, ternyata perempuan sakti. Zaman tersebut itu dia bisa dari bagusnya hatinya, dari bagusnya jiwanya, dari hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sarana istikharah pada masa tersebut. Bahkan di masa ahli fatrah tidak adanya nabi pada zaman tersebut. Jadi nih, walaupun rusaknya kayak apa, zaman ini masih akan selalu menyisakan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman sekarang mah banyak pengikutnya Nabi Muhammad kok. Nabi kan tugasnya nyambungin orang kepada Allah. Diharapkan semuanya bisa ngerjain sendiri-sendiri kalau zaman sekarang. Ya kan begitu ya? Ustazah saya nggak tahu nih bagus apa enggak nih saya nikah, istikharah. Nah, apa tuh maksudnya istikharah? Nyari jawaban dari Allah. Nyari jawaban dari Allah. Kamu, saya, kita yang modelannya kayak gini aja bisa ngerjain. Cuman kalau zaman itu kebayang dong teman-teman saudara sekalian. Zaman itu tuh zaman yang nggak ada nabi gitu. Dari terutusnya Nabi Isa alaihissalam tuh udah, Nabi Isa-nya itu udah wafat ratusan tahun gitu kan. Dan belum terutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Zaman segitu aja ada tuh perempuan yang bisa berkomunikasi sama Allah, bisa nanya jawaban sama Allah. Cakep banget kan? Dan itu bukan laki-laki loh, perempuan. Zaman jahiliyah ada perempuan yang bisa berkomunikasi sama Allah. Zaman kayak begini nih, udah kayak begini, dan kamu nggak juga menyambung komunikasimu sama Allah, ya kan aneh. Jadilah perempuan mulia di zaman kapanpun kamu berada. Jadilah perempuan-perempuan yang memiliki hubungan erat sama Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman yang sekarang ini nih, di mana ilmu pengetahuan begitu mudahnya, gitu. Di mana kita udah diajarin Nabi Muhammad caranya berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala lewat salat kita, lewat ibadah kita, lewat wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Jadi sekalian, wah seneng banget Abdullah, langsung yang asalnya udah siap-siap nih Abdul Muttalib ya, yang asalnya Abdul Muttalib udah siap-siap nih, sekarang ganti siap-siapnya, bawa baju, siap-siap perjalanan menuju ke kota tempat perempuan ini berasal. Kabarnya di Syam tuh Syria ya, zaman sekarang nih Syria. Jadi berangkat bawa rombongan. Sehingga sekalian, beberapa dari tetua-tetua termasuk Abdullahnya juga dibawa nih. Ya kalau misalnya dia apa-apain di sono, kita nggak tahu gitu kan. Apa mau diracun, ditungguin, kalau 3 hari bangun lagi berarti alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Apa mau kayak gimana gitu. Jadi dibawa juga nih Abdullahnya nih. Nyampe sana, ketemu beneran tuh perempuan gak punya kaki, gak punya tangan. Sehingga sekalian saya muliakan, akhirnya udah nih ketemu lah nih kan. Ketemu, bincang-bincang sama perempuan tersebut, kasih tahu begini begitu. Kata perempuannya, baiklah Abdul Muttalib, datanglah lagi esok hari, malam hari ini saya akan minta petunjuk kepada Allah. Udah tuh, Abdul Muttalib nginep di situ ya. Mungkin kayak bangun-bangun tenda ini apa segala macam zaman itu teman-teman. Saya rasa belum ada tuh Haris Hotel. Belum ada tuh kan. Apalagi Sheraton segala macam tuh belum ada gitu.
Walaupun Abdul Muthalib orang kaya raya pada masa tersebut ya. Saya rasa bangun tenda lah gitu. Nah besokannya datang lagi. Dia udah bisa ngasih jawabannya. Abdul Muthalib, buatlah 2 nama, undilah. 1 Abdullah, 1 Ibil. Apa Ibil? Unta. Kamu kocok. Kalau keluarnya Abdullah, gantikan dengan 10 ekor unta yang kamu sembelih di Ka'bah. Kocok lagi. Kalau keluar Abdullah lagi, gantikan dengan 10 ekor unta berikutnya. Kocok lagi. Kalau keluarnya Abdullah lagi, gantikan dengan 10 unta, gantikan terus dengan 10 ekor unta sampai keluar Ibil. Kalau udah keluar Ibil, qad radiya rabbukum, qad radiya rabbuna, Allah Tuhan kita sudah ridho kepada penggantinya Abdullah. Solusi dong. Alhamdulillah. Wow, seneng banget, girang banget ngasih hadiah kepada perempuan tersebut. Gitu ya. Itu tuh termasuknya adab teman-teman. Gak kemudian yang ya orang kan mestinya ikhlas. Istikharah, bercakap-cakap dengan Allah. Bagus, tapi kan mestinya ikhlas. Buat beliaunya biarkan ikhlas. Ya kan ya? Akan tetapi buat kamu itu kalau dibuat baik sama orang, adabnya adalah membalas kebaikan. Beda nih teman-teman, beda nih. Guru ngaji, ngajarin ngaji sama anak kita. Tiap bulan gitu dan kamu gak ngasih, guru ngaji mestinya ikhlas. Ikhlas tuh urusan dia sama Allah. Urusan kamu, anak kamu diajarin ngaji. Ya kamu mestinya balas dong kebaikan orang. Iya kan? Kamu sendiri kagak bisa ngajarin ngaji mana kamu. Diserahin tuh tugas sama orang lain. Ya kamu balas kebaikan orang tersebut. Dengan cara ya kasih. Apa kek gitu kan. Kasih hadiah, kasih amplop, kasih transferan gitu. Kasih teman-teman saudara sekalian. Ini bukan masalah, kalau ngasih namanya dia gak ikhlas dong. Aneh-aneh gitu. Karena Allah bilang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa mutadun, ikutilah para nabi-nabi, para kekasih-kekasih Allah yang mengajak tanpa mengharapkan balasan. Ikhlas itu urusan dia, urusanmu membalas kebaikan. Kan begitu? Saudara sekalian yang saya muliakan, nah itu yang terjadi nih ya. Orang-orang mulia tuh dari zaman dulu yang ngerti membalas kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang yang menerima hadiah dan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Jadi Abdul Muthalib kasih hadiah tuh sama si perempuan tersebut sebagai rasa berterima kasih beliau atas terselamatkannya putranya Abdullah gitu ya. Beliau pun pulang dengan hati yang sangat besar. Mulailah kemudian, nah besok harinya udah rapi-rapi nih, bikin undian Abdullah sama Ibil. Dibuka Abdullah 10 ekor unta. Dikocok lagi Abdullah lagi 10 ekor unta. Kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah. Sampai 10 kali kocok Abdullah. Artinya 100 ekor. Pada kali yang ke-11 keluarlah Ibil. Jadi menyembelih 100 ekor. Disembelih tuh di sekitar Ka'bah. Darah sampai mengalir di tanah sekitar Ka'bah dari banyaknya unta yang disembelih pada hari tersebut. Dagingnya disedekahkan buat semua orang. Jadi tuh pada pesta makan daging unta pada hari tersebut. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, itu yang terjadi dan alhamdulillah selamatlah Abdullah.